karena rencananya bakal nginep di situ 2 hari guys. Tapi ada kelegaan juga sih dengan keputusan itu. Mereka cuma berargumen kalau hari ini keluarga Yuda yang dari luar kota bakal pakai rumah ini untuk sementara. Jadi kita harus kembali ke kota katanya. Gue tahu pasti ini bohong, tapi gue iyain aja dah. Kita berkemas kemudian meluncur pulang. Gue perhatiin sekali lagi rumah itu dari depan dan gue masih yakin rumah ini benar-benar kelihatan normal. Tapi setelah kejadian semalam, gue nggak yakin bakal mau balik lagi ke rumah ini. Sesampainya di rumah, hal yang pertama gue pengen lakuin adalah mandi dan tidur. Tapi semua anak-anak malah narik gue ke rumah Yuda. Gue bingung dong, semuanya nahan ketawa kecuali gue dan Andri. Gue yakin pasti ada hubungannya sama rumah itu, pikir gue. Satu hal yang pertama kali keluar adalah pertanyaan, "Lu lihat apaan di rumah semalam?" Gue kaget dong dengan pertanyaan itu. "Maksud lu pada lu tahu kalau rumah itu angker?" Gue sedikit emosi guys. Mereka kompak tertawa termasuk Yuda yang ngomong, "Nggak angker, cuma ada penghuninya aja kok." Gue cuma tersenyum kecut dengarnya. Apa bedanya Bambang? Gue ceritain semua yang gue alamin dan mereka cuma manggut-manggut aja. Dan disitulah gue baru sadar sedari tadi Ibu Yuda curi dengar cerita gue. Akhirnya beliau mengatakan, "Jadi kamu diikutin sama nenek tua itu ya?" katanya. Nama nenek tua itu namanya Nini Towo. Gue kaget otomatis. Beliau ngejelasin kalau Nini Towo itu biasanya cuma ada di dapur orang-orang berpengaruh di Jawa. Dan memang Nini Towo suka nampakin diri sama orang-orang tertentu saja. Biasanya mereka nampakin diri buat cegah bala katanya, bencana yang disebabkan orang tersebut. Setelah dengar itu, gue ceritain semua mulai dari mbak-mbak di pohon jambu, bayangan hitam di kamar mandi, sampai suara anak-anak. Kayaknya ibunya Yuda sama sekali nggak kaget, malah sebaliknya. Dia semacam menahan ketawa guys, geli gitu. Beliau menjelaskan lagi kalau di pohon jambu memang ada kuntilanaknya. Di pohon jambu itu ada kuntilanaknya, tapi jarang dia nampakin. Dan beliau pernah lihat langsung, tapi ya mereka ganggunya cuma sebatas ketawa aja katanya. Sementara bayangan hitam di kamar mandi itu adalah dayuh atau tamu, dan kabarnya dia bukan penghuni rumah itu karena seringkali berpindah-pindah. Kadang di rumah tetangga, tapi seringnya memang tempatnya di kamar mandi karena lembab mungkin. Beliau juga bilang katanya bayangan hitam itu agak jahat dan bisa mencelakai. Makanya disuruh baca doa tiap masuk kamar mandi biar nggak digangguin oleh jin itu. Andri ikut nyeletuk kalau dia lihat bayangan hitam itu, dan Andri hampir kepleset masuk ke sumur. Untung tangannya masih sigap pegang kayu di samping sumur. Itulah kenapa dia langsung pucat begitu keluar. Beliau juga ngejelasin kalau suara anak-anak yang terdengar lari itu memang wujudnya anak-anak. Ibunya Yuda bilang, "Untung kamu nggak lihat rupa wajahnya," katanya. Rupa wajahnya itu benar-benar hancur guys, kayak korban kebakaran, kata ibunya Yuda. "Waktu itu saya ambil air di kulkas," ibunya Yuda bercerita. "Lalu saya dengar suara anak-anak kecil ngajak main dan kaget waktu ada tangan anak kecil megangin baju saya. Pas mau tak lihat dia bilang, 'Ojo ndelok aku mbak, ojo, raiku elek.' Artinya jangan lihat aku kak, jangan, wajahku jelek." Intinya ibunya Yuda cuma berpesan, memang kalau baru pertama kali ke sana biasanya gangguannya memang banyak. Itu cara mereka menyapa tamu yang baru hadir. Intinya kalian datang dengan maksud baik ya disambut baik terlepas menyambutnya begitu. Karena pernah ada yang mau niat buruk, disambut buruk juga oleh rumah itu. Mulai sial terus menerus kalau belum meminta maaf sama yang punya rumah. Intinya seperti itu, akan dibuat ketakutan. Rumah itu dulu milik kakeknya Yuda dan memang sengaja dipasangi ya, semacam dikasih penghuni rumah itu. Gunanya tentu saja untuk jaga rumah. Karena hal itu sudah jadi kebiasaan di zaman orang-orang dahulu yang memiliki harta benda yang banyak. Setelah itu gue baru ingat kalau malam saat gue didatangi sama Nini Towo, gue dengar ada yang gedor-gedor pintu belakang. Langsung gue tanyain, dan betapa kagetnya gue. Mimik muka ibunya Yuda langsung berubah pucat. "Terus kamu buka pintu itu?" kata beliau seperti marah. Tak jawab kalau nenek itu mencegah saya membuka pintu itu, dan ibunya Yuda kemudian lega mendengarnya. Ibunya Yuda akhirnya bercerita
cerita kalau yang di belakang itu memang aslinya yang paling jahat. Terakhir kali pintu itu dibuka itu sudah lama sekali, waktu kakek Yuda masih hidup. Dan kenapa ditutup sampai sekarang? Karena tidak ada yang bisa mengendalikannya. Bentuknya itu seperti jin bertanduk, berwarna merah, dan paling menakutkan dapat membawa bencana, kemalangan untuk keluarga itu. Karena itu sengaja dikurung di sana, ibaratnya adalah itu rajanya. Itulah cerita yang bisa gue bagi untuk kalian guys. Semoga aja kayak kejadian seperti semakin menambah iman kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan tidak bersikap syirik dan menyekutukan Tuhan. Terakhir, ternyata semua teman-teman gue udah pernah kesana semua guys, dan cuma gue yang belum. Makanya mereka pada ketawa karena semua udah pernah ngerasain apa yang gue rasain. Hanya saja penghuni yang menyebutnya berbeda-beda. Lain kali kalau ada waktu gue bakal ceritain pengalaman gue yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.